Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju musola ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mestinya mengetahui dan sangat paham tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita pada saat seorang hamba atau kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah itu dilaksanakan baik itu di musola, di masjid, atau di mana dilaksanakan sholat jamaah itu, maka orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah subuh itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Semalam suntuk itu bagaimana tuh ya kira-kira Bapak Ibu? Pernah enggak kita melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk? Pernah? Saya belum, Pak. Nggak sanggup gitu ya mungkin ya. Dan belum pernah gitu. Nah, sholat subuh berjamaah itu dihargai, diberikan ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang melaksanakan sholat subuh semalam suntuk. Karena melaksanakan sholat subuh itu bukan hal yang mudah. Bangun dari tempat tidur, berangkat ke tempat wudhu, ke kamar mandi, itu perlu perjuangan. Melangkahkan kaki ke masjid, ke musola, apalagi rumahnya jauh, itu perjuangan. Tapi kita diberikan kekuatan oleh Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Yakin enggak itu kekuatan kita, Bapak Ibu? Kekuatan kita enggak? Kaki kita enggak. Kalau kekuatan kita, mungkin banyak orang yang melangkah ke masjid dan musola. Karena bukan kekuatan kita, kekuatan itu diberikan oleh Allah sama orang-orang tertentu, dan itu kita harus syukuri gitu. Karena kalau kita lihat sholat maghrib lebih banyak jumlahnya dibanding sholat subuh, atau lebih sedikit? Lebih sedikit atau lebih banyak, Bu? Lebih banyak maghrib atau lebih banyak subuh? Maghrib. Kenapa? Karena lebih mudah dibanding melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ngantuk-ngantuk mata tuh, mau berangkat, tarik dulu kain selimut ke bawah gitu kan, masih dingin-dingin. Nah, kita sekarang bisa melangkahkan kaki dengan izin Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu sangat perlu kita syukuri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan syukur yang kita lakukan setiap saat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu tambahkan, akan selalu berikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janji Allah itu kan jelas. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jika kita bersyukur terus dengan nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum
walain kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku itu. Tetapi sebaliknya, kata Allah, barang siapa yang ingkar akan nikmatku, inna azabila sadid. Sungguh, kata Allah, azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mungkin kadang-kadang nih kita menganggap bahwa itu tidak pas dengan kita, tidak cocok dengan keinginan kita. Tetapi itulah yang terbaik dari Allah, dan Allah Maha tahu daripada kita. Karena yang punya badan kita itu siapa, Pak? Allah sebenarnya. Yang terbaik bagi kita itu adalah itu yang menurut Allah. Yang akal kita tidak tersampaikan dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, janji Allah Subhanahu wa taala itu jika kita bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, sehat yang ada pada kita syukuri sehat itu. Kalau sakit kita memohon kepada Allah untuk kesembuhan. Bukan tidak boleh. Boleh kita memohon kesembuhan. Tapi kita bersabar dan ikhlas dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada kedua kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tadi malam kurang lebih jam berapa ya? Kayaknya jam 10 lewat mungkin. Saya ditelepon oleh ketua musola. Cuma karena di situ tidak ada namanya, cuma ada apa ya? Tanda tak terhingga tuh. Kalau kami di kampus tersebut, nggak saya angkat gitu. Karena malam-malam nggak ada nama, nggak tahu nama siapa gitu kan, diangkat takut juga gitu. Karena sekarang banyak, Pak. Kemarin ada kejadian nih, mohon maaf. Jadi ada orang telepon, kemudian di video call kan. Video call itu kan nampak wajah-wajah kita kan. Wajah kita kan nampak, wajah dia nampak, wajah kita nampak. Di video call kan. Kemudian apa? Yang terima ini kebetulan tak pakai baju pula. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Di screenshot foto tadi itu, video call tadi itu, kemudian teknologi yang digunakan didempetkan dengan perempuan yang tidak baik. Paham ya, Bu ya? Kemudian disebar foto itu, diancam. Kalau tidak mau bayar, foto ini beredar. Minta duit. Jadi hati-hati ya, Pak ya, Bu ya. Kalau orang ada yang tidak kita kenal kemudian video call, itu hati-hati. Karena bisa saja kita itu di screenshot sama dia, kemudian ditempelkan foto kita itu kepada foto orang lain. Kemudian dengan cara pemerasan, kita diminta duit. Kalau enggak, foto beredar. Nah, ini bahaya, Pak. Nah, jadi tadi malam ketua musola itu nggak ada kayaknya, nelpon gitu ya, nggak saya angkat gitu. Ini mohon maaf, karena memang kalau saya nggak kenal malam-malam tuh nelpon, kalau siang mesti saya angkat. Tapi kalau malam-malam nelpon nggak saya angkat pasti kalau nggak kenal, apalagi nggak ada namanya. Kemudian setelah itu dia WA, kalau WA kan bisa dibaca. Saya baca gitu, beliau katakan Ustadz Arif Billah lagi di Medan. Harusnya pagi ini kan Ustadz Arif Billah yang ngisi.
fikih 4 mazhab tentang sholat. Kata beliau, karena ibu-ibu sudah bikin lontong, jadi kata dia, mau tidak mau harus diisi juga, supaya lontongnya laku terjual. Dan saya cuma mau bilang gitu, cuma tidak sampai saya bilang. Tinggal dibawa aja ke musola, habis subuh, tinggal bagi-bagi tuh, suruh makan. Habis subuh tuh, hadiah bagi orang yang sholat subuh. Selesai kan? Iya enggak, Bu? Tapi itu enggak saya balas, Pak, Bu. Saya bilang, Pak Musli aja suruh. Kata beliau apa? Pak Musli kuliah pagi. Rupanya Pak Musli itu mahasiswa, Bu. Udah tua jadi mahasiswa juga lagi itu kan. Karena cari ilmu itu ternyata sampai tua pun bisa gitu. Kata dia kuliah gitu. Ya saya mikir-mikir malam tadi itu apalah materi yang mau diberikan gitu kan. Kalau ustadz mungkin sebentar aja dia mikir gitu kan, selesai sama dia. Ini bukan ustadz gitu. Apa yang mau disampaikan? Salah-salah, neraka tantangannya kan? Apalagi yang disampaikan itu tidak dilakukan. Sangat berbahaya. Jadi berat, Pak, orang yang nyampaikan tuh, Pak. Nah, itu udah datang tuh, Pak, lontongnya. Kita makan lontong aja lah, nak. Kita tutup lagi acara ini. Kita makan lontong. Setelah makan lontong nanti kita ngaji, baca Quran gitu, masing-masing maksudnya gitu. Ya, Bu, makan lontong aja kita. Oh iya, udah nganggu Ibu tuh. Makan lontong aja lah kita tuh, ya. Daripada dengar-dengar yang tidak jelas kan. Ya, Bu, makan lontong aja kita, Pak. Pak Maisir makan lontong kita, Pak. Suai. Lanjut makan lontong aja, nak. Lontong udah tiba, tinggal dimasukkan ke piring kan. Baik Bapak Ibu, karena ini amanah, saya enggak jawab juga gitu ya. Saya bilang iya, enggak juga enggak gitu kan. Tapi saya datang tadi aja, ya udahlah saya sholat di sana, kalau nanti ada yang lain gitu kan. Tapi Pak Maisir nggak disuruh pula gitu, nah harus Pak Maisir aja di sini kan, gantian lah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti sampai syuruk kita bisa sholat isyraq Bapak Ibu. Ada satu ayat di dalam surat Al-Qasas Bapak Ibu sekalian, surat ke-28. Surat ke-28 itu di ayat 77. Di ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di situ Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Surat ke-28 surat Al-Qasas, nanti bisa kita lihat ya di rumah Bapak Ibu sekalian di tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di situ apa? Minimal ada 4 hal disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu.
dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu yang mulia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang pertama, apa perintah Allah? Carilah pahala. Untuk apa pahala? Untuk negeri akhirat. Itu yang pertama poinnya. Jadi kita diminta sama Allah, diperintahkan sama Allah untuk mencari pahala. Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, pahala yang kita cari itu kita dapatkan di dunia. Enggak. Jelas oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tadi, pahala yang kita cari itu untuk apa? Untuk hari akhirat. Berarti kita harus yakin setelah fase di dunia ini ada fase berikutnya. Setelah kita tinggal di dunia ini ada waktu setelah itu. Dan kehidupan dunia itu jauh lebih singkat dibanding kehidupan setelah di fase kita di dunia ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, siapkan pahalamu untuk di hari akhirat. Apa batasannya Bapak Ibu sekalian? Kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita setelah di dunia. Kematian. Beberapa waktu terakhir ini di perumahan kita ini kan kita dengar pengumuman berita duka, innalillah wa inna ilaihi rajiun. 2 hari yang lalu atau kemarin disolatkan di Masjid Ukhuwah salah satu atau salah seorang jamaah yang dulu dia tinggal di perumahan kita ini. Lama dia tinggal di perumahan kita ini di Blok A. Mungkin Bapak Ibu tahu. Tapi terakhir ini dia kan tugasnya di Perawang. Jadi guru di Perawang. Meninggalnya di mana? Di Pekanbaru. Dikuburnya di Perawang. Disolatkan di Pekanbaru. Gitu kan? Kemudian sebelumnya juga ada beberapa waktu yang lalu. Kadang-kadang kita berpikir, kapan jatah saya meninggal? Ada yang tahu enggak kapan dia meninggal? Ibu ada yang tahu? Ibu udah umur berapa? Ibu yang paling ujung, yang paling dekat sudut tiang. Umur berapa, Bu? 70, 80? Berapa umur? 78. Udah jauh tingginya, lebihnya dibanding siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berapa umurnya? 63. Ibu sudah 78. Berarti sudah lebih dari 15 tahun dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Lebih 15 tahun kan? Tapi alhamdulillah masih sehat, Bu. Masih kuat ke musola. Hah? Jam 4 udah sampai sini, Masya Allah. Kalah kita yang muda kan? Kita jam 4 masih bergulung di kasur. Tarik selimut masih. Ibu-ibu sudah sampai ke musola jam 4 subuh. Sekarang pertanyaannya, apakah dulu ibu itu meninggal daripada saya atau bagaimana? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Oh, ibu itu kan udah tua, 78 umurnya. Bapak kan baru 40. Baru 50 bapak umurnya. Pasti ibu itu duluan meninggal. Nggak ada yang tahu. 4 hari yang lalu, Pak,
atau 5 hari yang lalu, abang sepupu saya, abang sepupu, umurnya memang sudah 83, tapi masih kuat ke masjid, sampai sudah bungkuk. Bungkuk itu apa ya? Ya bungkuk ya. Maghrib itu kata istrinya, dia tidak pergi ke masjid karena hujan. Udahlah, kita tidak usah ke masjid karena hujan. Waktu Isya sudah reda hujan, dia pergi ke masjid. Kemudian malam, kebiasaan beliau, ini informasi dari keluarganya ya, saya pun tidak tahu. Dia sering bangun jam 2, jam 3 paling lambat untuk melaksanakan sholat malam. Termasuk malam itu. Malam itu dia pergi ke kamar mandi untuk mungkin bersih-bersih, ambil air wudhu dan lain sebagainya. Kemudian istrinya, dia berdua aja di rumah ini, istri dan suaminya di rumah itu. Ada anaknya, rumahnya dekat dengan dia, nggak satu rumah gitu. Karena biasanya kalau anak yang sudah nikah kan tidak pengen juga dengan orang tuanya kan, pengennya rumah sendiri walaupun dekat gitu. Pergi ke kamar mandi, ditungguinlah sama istrinya, lama gitu ya, nggak keluar-keluar, nggak datang-datang gitu. Istrinya mungkin udah duluan sholat atau gimana, nggak tahu juga deh ya. Akhirnya dilihatlah sama istrinya. Kemudian apa? Dilihat ke kamar, sudah terbaring, Pak. Sudah terbaring. Biasanya baringnya itu kan karena dia tadi bungkuk, nggak bisa gini, miring dia baringnya biasanya, karena dia bungkuk gitu. Saat itu dia baringnya telentang. Berarti ininya tidak bungkuk lagi mungkin ya, telentang dia. Waktu itu katanya masih ada. Nggak lama setelah itu hilang. Sudah dingin. Tangannya masih basah. Itu kurang lebih jam 3-an lah mungkin. Apakah dia sudah selesai sholat atau belum, wallahu alam. Tapi kemungkinan dia sudah berwudu. Siapa tahu dia pergi hari itu, dan siapa tahu dia pergi malam itu. Saya pas dapat pagi habis sholat subuh tuh kaget juga. Kok tidak ada berita-berita, tahu-tahu sudah pergi. Itu luar biasa. Dia berwudu, dia mau sholat, apakah dia sudah sholat atau belum, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia dalam kondisi bersuci perginya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kondisi kematian ini tidak ada kita yang mengetahui, maka kita perlu mempersiapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di dalam surat Ali Imran itu, ayat 133 dan seterusnya. Apa kata Allah di situ? Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah akan ampunan Allah. Karena tidak ada yang manusia ini, kita ini tidak terlepas dari dosa. Nggak ada. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bersegeralah. Untuk apa kita bersegera? Di ayat itu dilanjutkan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi untuk mendapatkan surga itu, kita mohon diampuni dosa-dosa kita. Sama dengan tadi Bapak Ibu sekalian, carilah pahala untuk hari akhiratmu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kita? Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk di hari akhirat itu dengan cara apa? Dengan cara apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu kepada kita. Itu bagaimana kita menggunakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencapai atau untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak Ibu diberikan harta. Bapak Ibu dititipkan harta sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harta itu yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita tadi kita gunakan untuk apa? Untuk mencapai, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan kesehatan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai pahala dari Allah. Jangan sampai harta, jangan sampai kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita gunakan untuk durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk apa? Begadang. Begadang itu apa namanya ya? Apa, Bu? Apa begadang, Pak? Hah? Bah? Begadang malam-malam. Ndak lalu akrajo baca cerita orang lain, mengarumpi akrajo, main gaplek. Maaf bagi bapak-bapak yang main gaplek nih, begadang gara-gara main gaplek. Sehat enggak? Sehat. Tapi sehatnya digunakan untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sehat itu milik siapa? Punya siapa sehat itu? Punya Allah. Kan Allah sampaikan tadi, capai akhiratmu, pahalamu itu dengan cara yang dianugerahkan Allah sematamu. Sehat itu dianugerahkan Allah kepada kita, tapi sehat itu kita gunakan untuk melawan Allah. Kalau baca Quran bagaimana? Boleh enggak begadang? Ada satu hadis, Pak. Api neraka tidak akan sentuh matanya jika dia melek itu apa tuh? Begadang karena gara-gara baca Quran. Jadi terbalik kan, Pak? Kalau dia begadang baca Quran, dia bergadang untuk beribadah kepada Allah, maka Allah haramkan untuk menyentuh matanya dari api neraka. Jadi mata itu dibuka untuk beribadah kepada Allah. Tapi jangan juga, Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini juga perlu apa? Istirahat. Tubuh kita ini juga perlu vitamin. Tubuh kita ini juga perlu makan. Tubuh kita ini juga perlu minum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Waktu. Jika waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk mencapai pahala dari Allah, maka memang itu yang dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
atau waktu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian waktu yang kita gunakan untuk main-main, untuk apa? Ngerumpi ke tetangga. Ngerumpi itu apa, Bu? Cito yang lain. Oh iya siapa rugi ko. Oh iya siapa rugi ko. Habis waktu kita karena itu. Padahal yang kita ceritakan itu, walaupun itu benar, Bapak Ibu sekalian, itu namanya apa? Apa namanya? Ghibah. Kalau itu salah, apa namanya? Fitnah, berbohong. Jadi tidak ada benar. Kita ceritakan orang lain itu. Kita senangnya kan begitu kan? Senang sekali kita ceritakan orang lain itu. Padahal kita tidak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini yang terbalik, Pak. Pada saat kita menganggap diri kita yang terbaik dari orang lain, maka kita akan apa? Mau memperbaiki diri. Karena kita sudah menganggap baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas kita sebenarnya dalam fase kehidupan ini, itu kan kita memiliki apa? Anak keturunan. Betul ya Pak ya? Bagaimana kita memanfaatkan anak keturunan kita itu untuk mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Anak itu titipan enggak? Titipan enggak, Pak? Titipan Allah enggak? Titipan Allah. Kapan aja Allah mau ambil, diambil. Sama dengan harta tadi. Sama dengan waktu yang diberikan sama Allah kepada kita. Sama dengan kesehatan. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada saat ibu-ibu, ini ibu-ibu yang merasakan ini, melahirkan anak yang pertama, kira-kira rasa hati itu gimana, Bu? Rasa sakit yang dirasakan tadi hilang dengan sirna atau masih ada rasa sakitnya tuh? Terasanya hilang kan? Karena saking senangnya dapat bayi, dapat turunan. Betul nggak, Pak? Tapi pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk mendidik dia sampai menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan pesan ini bisa kita renungkan dan kita coba untuk ini kan sama anak-anak kita. Walaupun kita sudah tua nih, anak-anak kita sudah tua, udah besar dan lain sebagainya. Yang tadi kita berbicara tentang kematian, dan semua kita akan menghadapi itu. Pada saat proses kematian itu, maka yang kita harapkan anak cucu kita berada di samping kita. Betul? Betul ya, Bu? Berada di samping kita. Dia membimbing kita untuk talqin, untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala lebih baik.
Berkeinginan enggak Pak? Seperti itu. Anak kita yang membimbing kita untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Atau orang lain yang kita inginkan. Kita panggil dulu orang, Ustaz, tolong ke rumah kami. Bapak kami sudah sekarat, ibu kami sudah sekarat. Padahal anaknya banyak. Mau seperti itu, Bu? Anaknya seperti itu mau? Manggil Ustaz, sementara anaknya banyak. Nggak mau kita kan? Kita pengen anak-anak kita yang membimbing kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Tapi apakah itu bisa kita lakukan atau tidak? Atau anak kita bisa lakukan atau tidak? Tergantung apa? Tergantung orang tuanya, Pak. Bapak ibunya. Pernah enggak bapak ibunya memberikan pendidikan kepada anaknya, ataupun tidak bisa dia tuh sekolahkan anaknya di sekolah yang baik, atau dibiarkan saja begitu? Kasih sayang tidak pernah diberikan kepada anak, sumber rayu tidak pernah diberikan kepada anak, cerita-cerita tidak pernah diberikan kepada anak. Anak sibuk dengan sendirinya, bapak ibunya juga sibuk dengan kesendiriannya. Tidak pernah berkumpul keluarganya. Saya waktu beberapa hari yang lalu, Bu, mungkin bukan berapa hari ya, 1 pekan atau 2 pekan yang lalu lah, ada orang ke rumah kami, kemudian dia lihat anak saya waktu mau pergi ke luar. Kalau kami membiasakan Bapak Ibu, anak mau pergi keluar ke kampus atau mau kegiatan apa gitu ya, itu jika ada bapak dan ibunya di rumah, saya dan istri di rumah, wajib hukumnya dia harus salaman dulu dan cium dulu. Salaman, cium tangan, cium pipi, cium pipi. Sama anak kan enggak apa-apa, Pak ya? Boleh enggak, Pak? Bu? Boleh. Anak kita. Kecuali mungkin sudah dewasa, mungkin agak canggung. Tapi boleh enggak? Boleh. Kemudian dia lihat nih, tamu tadi lihat. Pak, kami jangankan dicium, Pak, diajak bercakap aja enggak, Pak, sama bapak saya tuh. Diajak ngomong aja enggak. Bagaimana anak mau dekat dengan kita? Bagaimana anak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau pendidikan dari kita tidak ada? Padahal itu adalah aset kita, Bapak Ibu sekalian. Aset itu apa ya? Peninggalan kita pada saat kita sudah duluan daripada dia dan meninggal kita, itu adalah aset kita. Peninggalan kita yang berharga. Bukan hanya kita meninggal, Pak, Bu. Tadi saat kita sakaratul maut, siapa yang membimbing kita? Kalau bukan anak kita yang harus membimbingnya. Siapa yang harus memandikan kita? Coba saya tanya ibu, nanti ke bapak. Jika ibu meninggal, dimandikan atau tidak? Wajib kan? Fardu kifayah. Sekarang siapa yang bapak ibu inginkan memandikan ibu? Ayo. Siapa yang ingin memandikan ibu? Jawab jujur aja dulu. Yang diinginkan ya, bukan yang seharusnya. Yang diinginkan ibu memandikan ibu siapa? Anak atau orang lain? Anak? Anak lah, Bu? Iya? Iya, ibu-ibu ngangguk. Bapak? Anak? Sekarang pertanyaan saya. Kalau seandainya kita meninggal hari ini,
Sudah mampukah anak kita memandikan kita? Sudah? Sudah mampukah anak kita memandikan kita? Dan sudah maukah anak kita memandikan kita? Sudah, Pak? Kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, pulang dari sini berpikirlah bagaimana supaya anak kita bisa memandikan kita nanti. Pertanyaannya, Pak, Bu, kenapa harus anak kita yang harus memandikan kita? Satu, pada saat memandikan jenazah, maka seluruh aib jenazah itu akan terlihat. Betul nggak, Pak? Karena itu pada saat jenazah mau dimandikan, si tukang mandi harus bisa menjaga aib daripada si mayit. Walaupun sama istri atau sama suaminya diceritakan, tidak boleh. Misalkan saya nih mandikan jenazah, kemudian saya lihat di tubuh jenazah ada aib, kemudian saya ceritakan ke istri saya, kan istri saya, nggak boleh. Sanggup nggak menahan tidak bercerita? Kalau nggak sanggup, keluar. Karena itu kewajiban anak memandikan. Nggak mungkin anak menceritakan kepada orang lain, kan? Ibu saya aibnya begini, bapak saya aibnya begini. Enggak tuh. Itulah karena kenapa anak kita diminta untuk memandikan. Dan banyak terjadi, Bapak Ibu sekalian, anaknya nggak mampu, nggak sanggup, nggak pandai untuk memandikan orang tuanya. Diserahkanlah kepada orang lain. Kalau saya mandikan jenazah, Pak, alhamdulillah diberi kebuatan oleh Allah untuk mandikan itu. Sebelum memandikan, saya tanya orang di sekitar yang jenazah itu, Bapak Ibu semuanya muhrim? Tidak. Oh, bukan Bapak Ibu ya, Bapak, karena saya mandikan laki-laki. Ibu tidak mungkin pula saya mandikan, kan? Bahwa Bapak mohon izin, bahwa Bapak ini muhrim semua, keluarga dia semua. Jawab, iyalah misalkan gitu. Iya. Sekarang saya berpesan kepada kita semua. Apakah bapak-bapak bisa menahan, tidak menceritakan sedikit pun kepada siapapun, walaupun kepada istri, aib daripada jenazah ini, aib daripada mayat ini? Kalau tidak, silakan keluar. Kalau tidak sanggup untuk menahan, tidak menceritakan, silakan keluar. Biarkan orang yang di dalam sini, orang yang sanggup untuk menahan, tidak bercerita. Ada yang keluar, ada yang bertahan. Berarti kalau dia keluar, dia tidak sanggup, kan? Saya sampai mau menangis, kadang-kadang mau seperti itu, menyampaikan itu, menangis saya. Kalau ada orang yang mau menceritakan mayat ini nanti kepada orang lain, kepada siapapun, nggak boleh. Nggak boleh. Karena banyak sekali, Pak, yang kita nggak tahu, kita lihat di jenazah itu. Yang nggak boleh kita lihat apa? Mohon maaf, dari pusar ke bawah saja, ke lutut. Antara itu aja, yang tertutup kain itu. Selebihnya enggak. Karena kita membersihkan, menyabunkan. Dan itu kalau seandainya ada, karena itu saya kadang-kadang menangis, Pak. Misalkan begini, mohon maaf, mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita. Ada anaknya yang belum datang, atau keluarganya yang belum datang nih, tapi kita pengen juga sholatnya di masjid zuhur, gitu kan? Kenapa zuhur?
supaya zuhur lebih banyak yang menyolatkan. Oke, bagus. Gitu kan? Tapi anaknya belum datang. Anaknya belum datang nih. Sampai di masjid, anaknya datang. Apa yang dilakukan, Pak? Apa yang dilakukan? Menangis keluarganya, termasuk anaknya, mungkin istrinya juga, karena yang meninggal laki-laki lah misalkan gitu ya. Tolong dibuka dulu jenazahnya. Karena anaknya mau lihat. Betul? Betul nggak, Pak? Anaknya mau lihat nih. Dibuka lagi dulu masjid itu. Apa yang terjadi, Pak? Kita tadi menyimpan jenazah ini tidak keluar aibnya. Sekarang dibuka di hadapan orang ramai. Tapi kalau ini kita sampaikan, Pak, kadang-kadang orang tidak terima kan? Anaknya kok mau lihat? Betul, anaknya mau lihat. Tapi kan bukan anaknya sendiri yang mau lihat. Ada orang lain yang lihat. Kita tidak tahu tuh, jenazah itu aibnya di muka itu kayak apa. Mungkin dia berdarah. Mungkin nih, nanti udah cerita. Berdarah-berdarah deh. Mukanya berdarah-berdarah aja semua, terus. Nggak berhenti-berhenti darahnya. Cerita itu sampai keluar nggak? Sampai keluar. Padahal kita katakan anaknya kok yang lihat. Betul anaknya yang lihat. Tapi bukan anaknya sendiri yang lihat. Orang lain pun lihat. Karena jemaah di masjid itu bukan satu orang anaknya ini. Kalau mau anaknya juga lihat, masukkan ke ambulan. Ya enggak? Ada caranya? Enggak ada caranya. Masukkan ke ambulan jenazah itu, kemudian dibuka di ambulan itu, yang anaknya sendiri ada di situ. Enggak ada orang lain lihat. Boleh enggak lihat? Boleh, bukan enggak boleh, tapi ada caranya. Supaya aib jenazah tadi, aib mayat tadi tidak keluar kepada orang lain. Karena saya memandikan mayat tubuh, mohon maaf sekali. Ada yang tidak berhenti-berhenti darah, ada. Ada yang kotorannya tidak berhenti-berhenti, ada. Ada yang kotorannya sampai tangan itu, Pak. Udah dikasih minyak kayu putih di rumah, dicuci sabun berkali-kali, nggak hilang. Ada nggak, Pak? Ada, Pak. Apakah itu yang mau kita ceritakan kepada orang lain? Aib mayat, Pak. Itulah pentingnya anak tadi, Pak. Ada sepupu saya, abang sepupu lah ya, bukan abang. Adik, suami dari adik ibu saya meninggal. Kemudian anaknya, ini dia yang paling ini, Pak. Waktu 2 hari atau 1 hari sebelum bapaknya meninggal, anaknya pergi ke Medan. Karena memang Allah sudah atur, Pak. Nggak bisa kita ngatur tuh. Anak kita ketemu kita atau tidak tuh nggak bisa kita ngatur. Tapi kita berdoa enggak? Bisa, Pak. Memohon kepada Allah agar saya meninggal di hadapan anak saya. Dibimbing anak saya, itu boleh. Pergi dia ke Medan, meninggal bapaknya besok. Kemudian cari pesawat, enggak segampang itu kan, mendadak cari pesawat dapat langsung, kemudian berangkat langsung, enggak bisa. Kemudian saya katakan ke dia, saya telepon. Anaknya itu saya telepon, Kak, mohon izin. Mohon maaf, Bapak nggak mungkin menunggu kakak. Karena kita harus segerakan. Tidak boleh, Pak, seorang anak menahan bapaknya dikuburkan. Nggak boleh. Ini pelajaran ya, Pak ya. Harus nunggu berhari-hari. 1 hari, 1 malam, nunggu bapaknya. Itu anak yang tidak paham dengan agama tuh. Karena itu kewajiban kita mendidik anak kita agama tuh. Segerakan jenazah itu untuk dilaksanakan itu. Bukan ditunggu anaknya. Kalau masih bisa ditunggu dengan waktu tertentu, silakan. Tapi kalau sudah sampai dari hari kemarin sampai hari kemarin lagi, sampai sore lagi, itu tidak boleh, Pak.
Bahkan ada di tempat tertentu, Pak, malam meninggal, malam dikubur, Pak. Kita menganggap itu aneh, padahal itu yang benar. Itu yang benar, Pak. Bukan itu yang aneh. Karena di tempat kita tidak melakukan itu, kita anggap aneh itu. Kita menganggap yang tidak benar itu baik, kan gitu kadang-kadang. Oke lah, meninggal kemarin dikubur hari ini gitu kan. Tapi jangan tunggu lagi nanti sore sampai anaknya datang. Akhirnya kakak itu saya telepon, saya bilang, "Kak, mohon maaf ya, kami tidak menunggu kakak. Kami akan laksanakan ini." Kemudian ada anak yang di Bogor yang jadi dosen di IPB. Tapi udah berangkat nih. Saya bilang, "Kak, kami sambil jalan ya. Nanti kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya udah." Ketemu, Pak. Sebelum berangkat ke kuburan, selesai sholat, ketemu di masjid. Saya bilang, "Masukkan jenazah ke dalam ambulan." Jenazah sudah di dalam ambulan, masuk anaknya ke situ. Kalau mau lihat, saya bukakan. Kain kafannya saya buka. Lihatlah di situ. Jangan di masjid. Karena kita bersikeras, Pak. Anaknya kok, betul. Anaknya, tapi bukan anaknya sendiri yang lihat. Ada orang lain yang ramai yang lihat. Nonton. Itu kan? Iya kalau baik-baik. Kalau enggak, itu yang masalah. Kalau keluar darah semua gitu ya, udah darah aja dari mukanya nih ya, dilihat sama orang, tahan enggak? Mau cerita, tidak cerita? Jenazahnya tuh parah, berdarah terus. Cerita kemana-mana. Iya ya, mungkin begini ya, begini ya, tidak benar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, titipan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita gunakan, ya anugerah Allah Subhanahu wa taala itu kita gunakan untuk apa? Untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sangat senang enggak yang memandikan anak kita, yang mengapani anak kita, yang menyolatkan, yang jadi imam anak kita, yang memasukkan kita ke liang lahat anak kita? Senang enggak? Senang, Pak. Dan ibu saya almarhumah 2021 pergi. Bapak saya meninggal tahun 2003. Jadi cukup jauh bapak saya dengan ibu saya itu. Jarak meninggalnya. Ibu saya bukan 2003. Anak saya lahir betul 2003. Anak pertama saya lahir Oktober, bapak saya meninggal Desember 2003. Kami tidak lepas ke orang lain. Saya bilang tidak ada orang lain yang mengerjakan bapak kami. Mulai dari memandikan, ngapani, nyolatkan, sampai memasukkan ke liang lahat, nggak ada orang lain. Kami semua yang masukkan. Pada saat itu ibu saya masih sehat. Ibu saya katakan begini, saya pengen pada saat saya nanti meninggal, saya pengen seperti bapak kamu, bapak kalian. Apa maksudnya? Saya tidak pengen orang lain yang ngurus mayat saya. Saya pengen saya diurus oleh anak saya. Pesan itu kami pegang. Kami tidak izinkan orang lain untuk mengikut, memandikan, mengapani, menyolatkan dan memasukkan ke liang lahat orang lain. Yang masuk ke liang lahat saya, Pak. Bapak ibu saya yang masuk. Masa orang lain saya masuk, orang ibu saya tidak, kan gitu kan? Nggak boleh. Jadi pesan ibu saya sebelum meninggal gitu, saya pengen diselenggarakan oleh anak saya seperti bapak kalian. Karena bapak kami melakukan. Nggak ada orang lain. Pasti dan pasti bapak ibu pengen seperti itu. Pasti enggak? Mau enggak? Tapi bisakah anak kita? Maukah anak kita? Jangankan mau, Pak. Kadang-kadang saya menemukan begini. Kita kan pada saat memandikan jenazah mengeluarkan kotoran kan? Betul enggak? Kita tekan perutnya, kita angkat dia. Ini diangkat nih, diangkat begini sehingga dia
kepalanya terangkat, perutnya kita tekan. Tekan, ada mungkin kotoran-kotoran yang masih ada di dalam perut. Kemudian kita minta anaknya untuk nyebokin. Ya, nyebokin ya, mohon maaf. Kan kita udah siapkan tuh kain putih untuk ngejebokin itu. Nggak mau, Pak. Padahal ibu dulu, bapak dulu, pada saat dia masih kecil, jijik enggak nyebokinnya? Nggak ada kan? Tapi kenapa dia sekarang jijik? Padahal itu surga bagi dia. Karena tidak paham agama. Dan agama itu tidak pernah kita berikan. Kita lebih cenderung kepada apa? Membayar sekolah anak untuk belajar matematik. Betul? Untuk belajar bahasa Inggris. Untuk kuliah di mana? Kita bayar mahal-mahal. Tapi untuk belajar gaji, untuk belajar sholat jenazah, 100.000 aja tidak mau keluar duit tuh. Padahal yang mau disolatkan jenazahnya kita. Mau tidak bertekad Bapak Ibu? Anak kita harus mampu, anak kita harus bisa. Nggak usah untuk orang lain, untuk kita aja lah, untuk keluarganya aja. Kalau setiap keluarga sudah punya kemampuan untuk memandikan keluarganya, maka tidak akan pusing lagi cari orang yang memandikan orang tua kita, orang yang memandikan bapak ibu kita. Ini enggak Pak, telepon sana telepon sini, tolong mandikan keluarga saya, tidak ada yang mandikan. Padahal orang lain punya kesibukan. Mau Bapak Ibu? Punya anak semua ya? Insya Allah. Mau? Anaknya bisa mandikan? Bisa ngapani? Hah? Kalau mau, kita adakan pelatihannya. Tapi ibu yang mendorong anak Bapak Ibu, bukan kami. Ayo nak, kesempatan yang baik ini, nanti pada saat ibu meninggal, pada saat bapak meninggal, kamu yang mandikan, kamu yang ngapani, kamu yang nyolatkan, kamu yang masukkan saya ke liang lahat. Mungkin itu yang terbaik. Mau enggak? Mau Pak? Atau sudah bisa nih anak-anaknya? Kalau bisa alhamdulillah. Atau ada yang belum bisa? Serius nih Pak, Bu, saya serius. Serius dalam artian apa? Pengen anak-anak ibu, bapak bisa memandikan jenazah, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Jangan serahkan kepada orang lain. Mau, Pak? Mau. Kita adakan Pak. Musola nih ngadakan nih, ini sih, ini sekretaris nih, bendahara ya. Nah. Mau Pak? Insya Allah ya, silakan disetting ya Pak ya. Nanti kami cari ustadznya. Kita adakan benar-benar sampai bisa dan mampu. Ini adik-adik mau? Ini anak-anak nih, mau ya? Sekarang saya tanya adik-adik, yang mandikan bapak ibunya nanti pengennya orang lain atau adik sendiri? Sendiri atau orang lain? Sendiri. Sudah bisa belum? Insya Allah bisa. Oke. Anak siapa Pak? Ada? Anak ketua? Udah bisa ya? Udah. Kalau bapak ketuanya meninggal nanti kita lepas sama anaknya. Betul ya? Harus siap. Ada harus tularkan kepada yang lain juga temannya. Ayo, jangan lepas kepada orang lain. Ya Bu? Sepakat? Nanti ibu Bu Epa tuh. Bu Epa bersedia untuk melakukan itu. Bersedia Bu Epa ya? Siap ya? Insya Allah. Kita betul-betul nih Pak. Jangan sampai orang lain memandikan keluarga kita. Ya, jangan sampai. Ibu saya Pak, bapak saya, kain kapan aja disiapin sendiri Pak.
Ibu saya tuh belasan tahun kain kapan tersimpan dalam almari. Disiapkan 15 meter, Pak. Jadi pada saat SKM datang ke rumah, bawa kain kapan, kami bilang, ibu sudah menyiapkan kain kapan. Sudah ada kain kapannya. Bapak saya juga begitu, Pak. Sudah disiapkan kain kapannya. Dia nggak tahu kapan dia meninggal, tapi kain kapannya sudah ada. Udah lewat ya. Jadi itu Bapak Ibu. Ya. Ini kenapa saya lebih banyak menekankan anak untuk siap menyelenggarakan jenazah kita. Karena beberapa kali saya menyelenggarakan jenazah itu sungguh menyedihkan. Anaknya tidak ada yang bisa, anaknya tidak ada yang mau. Rugi, Pak. Rugi sekali. Sebenarnya kewajiban anaklah yang lebih utama untuk menyelenggarakan jenazah orang tuanya. Karena aib tadi itu, Pak, betul. Karena berbagai macam kita lihat. Macam-macam kita lihat aib jenazah itu. Aib-aib itu kita lihat. Ya itu tadi yang saya katakan. Sampai berhari-hari kadang-kadang ada tangan itu tidak hilang baunya, Pak. Saya udah kasih sabun berkali-kali, udah kasih minyak kayu putih, nggak hilang. Ada yang keluar darah terus. Kita tidak tahu, Pak, mayat itu kayak apa. Sampai sudah dimasukkan ke liang lahat pun masih keluar apa? Kotoran. Apa itu yang mau kita ceritakan ke orang lain? Apa itu yang mau kita bongkar kepada orang lain? Yang kadang-kadang orang lain tidak bisa menahan itu. Jadi silakan Pak, musola nanti mengatur ya Pak ya. Kita lakukan, anak-anak kita di sini, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, suruh anaknya ikut. Ya, bujuk, rayu, dan bahkan menangis ke hadapan dia. Tolong nak, tolong. Supaya kamu nanti yang menyelenggarakan ayah dan ibu. Mau ya Pak ya, Bu ya? Anaknya suruh ikut ya. Oke. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita tadi disuruh sama Allah Subhanahu wa taala cari pahala untuk hari akhirat dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk mencari pahala. Anak yang dititipkan kepada kita gunakan untuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah di situ apa? Lanjutan ayat itu. Jangan kamu lupakan dunia. Jadi untuk mencari pahala itu Pak, juga tak boleh kita tinggalkan dunia ini. Harta nggak boleh juga kita impakkan semuanya, sedekahkan semua, nggak boleh. Karena itu kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita itu, impakkan, sedekahkan dari sebagian harta yang aku anugerahkan kepadamu. Sebagian itu berapa? Yang ditetapkan itu hanya zakat Pak, 2,5%. Kalau sedekah sebagian itu berapa? Nggak ada Pak. Besarannya itu tidak ada ditetapkan. Tentu kita yang lebih tahu kesanggupan kita berimpak itu berapa. Tapi kalau tidak pernah berimpak, itu yang salah juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, sebagian dari harta yang aku berikan kepada kamu. Sebagian kan? Berarti kalau Allah titipkan kepada kita 10.000, sebagian dari 10.000 itu. Jadi tidak dibilang kecil besar kan? Sebagian dari 10.000 berapa? 500 perak. Ya udah 500 perak kita sedekahkan.
1000 perak atau 1000 rupiah, ya 1000 rupiah itu yang kita sedekahkan. Kan kita yang tahu sebagian itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan jelas-jelas pada saat Allah memerintahkan cari pahala untuk akhirat, jangan lupakan dunia. Itu poin kedua. Jadi jangan juga anak itu disuruh sholat terus, enggak juga. Suruh dia berusaha. Suruh dia bekerja. Kemudian pesan berikutnya yang ketiga dari ayat itu, berbuat baiklah kepada orang lain. Ini pesan ketiga nih. Dan yang terakhir pesan dari ayat itu adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada empat pesan Bapak Ibu sekalian di ayat itu. Masih ingat suratnya? Surat apa, Bu? Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Nanti dilihat ya. Karena pesan ini pesan Allah kepada kita. 2877. Surat 28 ayat 77. Pesannya 4. 1. Cari pahala untuk akhirat. Dari apa yang kita cari? Dari anugerah yang dititipkan Allah kepada kita. Harta yang dititipkan Allah kepada kita, kita gunakan untuk mencari pahala akhirat. Waktu yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita gunakan untuk mencari akhirat. Kemudian apa lagi? Anak tadi. Kita gunakan anak kita itu untuk mencari pahala di hari akhirat dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan kamu tinggalkan dunia. Karena kita mencapai akhirat, menuju akhirat pasti melewati dunia yang sekarang ini. Yang ketiga, apa pesan Allah? Berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan bosan berbuat baik kepada orang lain. Walaupun orang lain itu kadang-kadang ngeselin, buat kerusakan terus kepada kita, nggak apa-apa, terus saja berbuat baik kepada dia. Yang keempat apa? Tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi 4 pesan ini Bapak Ibu sekalian mohon diingat-ingat, terutama tadi pesan anak itu betul-betul diresapi, jangan sampai kita meninggal diselenggarakan jenazah kita oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri.